Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, terus menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan baru, ada hakikat yang baru yang akan kita terima. Kita menanti-nantikan Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita. Saya percaya dari rumah masing-masing kita sudah mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama melakukan ibadah hari ini. Kita boleh persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari yang setuju kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan hati kita sama-sama, kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena yang Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Serukan haleluya. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukis indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tangan kita sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Kami bawa pujian di hadapan-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, yes Lord, dan kemuliaan. Yeah, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
kemuliaan bagi nama Tuhan selamanya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Mari kita bertepuk tangan di atas. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yes Lord. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Angkat suaramu sama-sama. Angkat imanmu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Oh, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yeah. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat.
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Biar kasih karuniamu turun atas setiap kami Tuhan. Biarkan kami percaya bahwa ada pertolongan yang Tuhan yang maha dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak terima kasih kalau Engkau masih melayakkan setiap kami untuk boleh menyembah-Mu pagi hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa ucapan syukur kami lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Kami yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, mimpi tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman di mana kita umat-umat Tuhan dipilih, dipanggil untuk boleh berdiri menegakkan firman Tuhan di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering kehidupan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud tarik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman buaya besar ladang mengguming di gudang. Ambillah pekerja di kebun anggurmu, katakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, mimpi tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, mimpi tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kami percaya bahwa di setiap musim kehidupan kami, Kau adalah Allah yang setia, yang selalu ada buat setiap kehidupan kami. Amin. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Ya jemaat Tuhan, Dia datang di atas awan,
tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Mari bersama-sama dengan imanmu katakan, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Sekali lagi, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Boleh saya dengar tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita naikkan satu pujian lagi untuk Tuhan yang luar biasa. Kita akan pelajari satu lagu baru yang memberkati kita semua pada tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Sekali lagi katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama dengan saya katakan, hey! Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagi. Yo jemaat Tuhan naikkan pujian dikatakan, hey! Kau Tuhan sanggup mengubah
kini jadi tarian indah bagiku. Ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat kita, Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita pagi hari ini, serta kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory.
because of who you are. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, agar kami tidak pernah membuat jalan kami sendiri ya Bapa. Urapi kami semuanya yang ada di tempat ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian isi hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, tema firman Tuhan pada siang hari ini berjudul tekun. Ya, gampang tekun tapi susah melakukannya. Tekun. Apa sih tekun itu? Melakukan sesuatu terus menerus, tidak ada putus-putusnya sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah tekun. Ya. Melakukan sesuatu terus menerus sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di situ baru kita tekun. Kalau tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, kita minta itu tekun terus ya percuma, tidak ada hasilnya. Lebih baik kita rubah cara doa kita lebih tekun mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca di dalam firman Tuhan Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu
apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Siapa di dalam firman Tuhan ini yang disebut berbahagia? Yaitu orang-orang yang bertekun. Jadi kalau kalian hidupmu tidak bertekun di dalam Tuhan, engkau orang yang tidak berbahagia. Ya, karena yang pada akhirnya hanya orang yang bertekun yang akan menerima semuanya yang disediakan oleh Tuhan. Ya, semuanya Tuhan menyediakan, tapi tidak gampang kita terima semuanya. Hanya orang yang dipandang di hadapan Dia itu bertekun mencari Dia dan layak dan bisa menyenangkan hatinya, baru dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu penyayang, penuh belas kasihan. Lah lagi hanya orang yang bertekun. Masalahnya ujung-ujungnya semua orang yang bertekun. Ya, bagaimana Tuhan bisa menyayangi kita? Bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan? Tidak gampang loh nyentuh hati Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan itu tidak gampang. Kalau kita di mata Dia itu orang yang getol mencari Dia, kepingin ketemu Dia, tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya, kangen rindu ketemu dengan Tuhan. Kita cek hidup kita, hati kita. Punyakah hatimu itu setiap hari itu rasanya kalau tidak ketemu Tuhan itu rasanya tidak enak. Ada sesuatu yang hilang. Itu saja. Kalau itu tidak ada di dalam hidupmu, hati-hati masalahnya. Kamu minta apa saja tidak bakal akan diberikan. Rubah. Saat ini Tuhan itu tidak gampang, berkali-kali saya ngomong tidak gampang apa yang kita minta itu diberikan. Enggak. Kalau zaman dulu itu gratisan itu gampang, kita minta langsung dikasih, sekarang enggak. Tuhan mencari orang-orang yang di hadapan Dia layak menerima Dia, menerima sesuatu yang Tuhan akan berikan. Itu enggak gampang ya. Suatu ketekunan yang dipupuk terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketekunan itu tidak bisa instan, harus dipupuk. Ya, contohnya, kalau seorang petani, misalnya kita mau bercocok tanam dengan teratur dan baik, maka kita akan menikmati hasilnya pada waktu panen. Kalau kamu menanam, ya, tekun, rajin, disirami, dipupuk, ada ulat dipotong, dibuang, kamu tekun. Hasilnya yang nikmati siapa? Diri kita sendiri. Hasilnya panen, mangga, apapun juga. Ya. Bagaimana kita dapat melihat seseorang itu tekun apa tidak? Bagaimana kita bisa melihat orang itu tekun atau tidak? Terutama cek dirimu sendiri. Kamu itu tekun apa enggak? Ya, kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat ini sering kita baca, betul apa enggak? Sampai rasanya bosen ya. Saya akan jelaskan sederhana saja ya. Ayat 2. Artinya apa sih ayat 2 itu? Meskipun saat ini keadaanmu itu tidak enak. Banyak sekali pencobaan masalah yang datang di dalam hidupmu silih berganti. Kita disuruh belajar oleh Tuhan untuk menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berbahagia. Kan susah ya. Kalau kita ngomong sudahlah, jangan terlalu dipikiri masalahmu. Enak yang ngomong, yang ngalami kan susah. Tidak gampang toh. Tapi percayalah kalau firman Tuhan ngomong begini, kita pasti bisa. Asal kita mau. Tuhan itu selalu mengukur kita, wong. Tuhan tidak pernah ngajari kita, menyuruh kita yang kita tidak bisa. Enggak. Bisa. Karena
Memang kita tidak bisa, tapi Tuhan yang nanti memberi kemampuan kepada kita. Asal kita mau. Jadi berbahagia keadaan kalian sekarang itu apapun yang kau alami. Berbahagia saja. Toh sedih terus tidak bisa menyelesaikan, betul apa enggak? Lebih baik berbahagia, memuji, datang pada Tuhan, nyanyi, sudah. Naik menara, berdoa, mesbah keluarga dengan keluargamu, itu saja. Yang ketiga artinya apa? Waktu seseorang mendapat pencobaan, di situ iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita masih bertekun atau sebaliknya sudah undur dari lari dari Tuhan? Ya, jangan gampang-gampang sedikit itu undur lari dari Tuhan. Kalau pencobaan datang, ujian datang, tetap teguh di dalam ujian itu. Ya, karena itu Tuhan itu ngetes loh. Ujian, cobaan datang, tak tes kamu imanmu bagaimana. Kamu tetap tekun, datang pada aku apa enggak. Atau marah, lari. Ya, keempat, apa artinya? Suatu ketekunan akan menghasilkan buah. Itu baru muncul matang serta kelihatan ketika kita bisa melewati semua yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan. Persoalan itu lewati bersama dengan Yesus. Jangan engkau melewati selesaikan sendiri babak belur. Jangan. Ini loh Tuhan sudah ngomong. Asal engkau tekun. Persoalan buah yang engkau akan rasanya itu berat itu. Nanti kalau engkau bisa melewati itu. Buah itu matang. Kamu tinggal terima hasilnya. Berkali-kali saya ngomong. Kalau ada masalah. Jangan lari dari masalah itu, lewati bersama Yesus. Di balik masalah itu ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan untuk kamu. Saya mengalami berkali-kali kejadian ini. Jadi makanya kalau ada masalah saya tidak takut. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau pasti menolong aku. Itu betul terjadi. Saya percaya Tuhan kita sama. Cuma masalah yang kita hadapi itu yang berbeda. Ada yang besar atau yang kecil. Hadapi bersama Yesus. Pegang Yesus, janji Yesus itu ya dan amin. Ya, itu. Lalu apa lagi? Kita baca di dalam Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menyelakakannya tanpa alasan. Ya, saat itu Tuhan itu memuji di hadapan si iblis. Hambaku lian itu, dia itu orangnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Ia tekun loh dalam kesalehannya, ya. Kamu boleh menguji apapun juga, hai iblis, tapi kecuali nyawanya. Jangan kamu ote-ote. Kamu melakukan apa saja boleh pada hambaku Ayub. Lihat buktinya dia tetap tekun. Bahkan istrinya mempengaruhi, mana Allahmu tidak nolong kamu, tapi dia tetap tekun. Ya, ini suatu contoh yang baik Ayub itu ya. Penderitaannya begitu berat. Akhirnya bisa dilampaui. Karena ketekunan kepercayaan dia kepada Tuhan, ya. Untuk dapat tekun apa yang harus kita lakukan saat ini. Ya, saat ini kalau ketekunanmu itu kendor. Hari ini tekun, besok enggak. Itu. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama kali, ya. Jadilah orang yang hidupnya orang yang sabar. Orang yang sabar dalam penderitaan, sabar dalam pencobaan. Allah senantiasa berserta dengan orang-orang yang sabar. Perhatikan baik-baik. Allah itu selalu berserta dengan orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sabar itu pasti mendapatkan akhir yang baik setelah dia melewati cobaan dan ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Itu saja. Ya, kamu tidak sabar menyelesaikan segala sesuatu, tambah bubar. Tambah kacau, tapi orang yang sabar itu disayang Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Sehingga setiap langkah jalan hidupnya itu
tidak akan pernah salah. Karena dia orang sabar yang dipegang tangannya Tuhan. Kalau orang tidak sabar, dia tidak megang apa-apa. Megang pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Kedua apa? Apa yang harus dilakukan untuk orang yang tekun? Tetap tekun mencari Tuhan. Ayo, siapa yang sudah ogah-ogahan mencari Tuhan? Tetap tekun mencari Tuhan. Tetap rajin berdoa. Ini resepnya. Tetap setia kepada Tuhan. Tidak boleh suka ngambek. Kalau belum mendapat sesuatu ngambek. Sudah gak Tuhan-Tuhanan. Tidak setia sama Tuhan. Tidak boleh. Kalau kita tidak setia, tidak berharap, tidak bersandar sama Tuhan. Siapa yang kau harapkan? Manusia. Tidak ada. Manusia itu mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang suka mengecewakan Tuhan. Itu problemnya. Ya. Tetap ibadah untuk ketemu Tuhan. Ibadahlah 1 minggu sekali. Kalau bisa lebih banyak lagi. Dengan apa? Ketemu Tuhan setiap hari di rumah. Berdoa. Mendengarkan puji-pujian. Waktu jangan dibiarkan begitu saja. Saya itu selalu ngomong dengan kakak saya yang di Surabaya. Ya, kita itu berdua rasanya kok enggak ada waktu ya. Ya. Waktu itu harus kita gunakan kesempatan untuk sering apa? Baca firman Tuhan, berdoa, nyanyi. Rasanya waktu itu berlalu begitu saja. Loh kok sudah sore, loh kok sudah malam. Kalau kita banyak nganggurnya, perhatikan banyak-banyak. Pikiran kita melayang kemana ya Pak? Ingat penderitaan, masalah, macam-macam. Akhirnya apa? Ditempeli si jahat. Akhirnya apa? Putus asa, malas. Tidak boleh. Ya, hidup kita adalah milik Tuhan. Percaya apa enggak engkau kepada Tuhan itu saja ya. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Hati-hati kalau engkau tidak taat. Ya, engkau tidak akan bisa masuk ke tempat perhentian. Orang yang tidak taat susah sekali ketemu dengan Tuhan. Susah, betul. Ya. Jangan mengeraskan hatimu. Engkau harus mempunyai hati yang lembut, hati yang hancur. Sehingga apa? Kamu bisa mudah ketemu dengan Tuhan. Ya, jangan dijadikan Tuhan itu musuh. Ya, lawan musuh. Kalau doaku dikabulkan, aku mendekat kepada Tuhan. Tidak dikabulkan sama Tuhan, tak jadikan musuh, aku menjauh. Jangan, ya. Suatu ketekunan akan menghasilkan buah, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun juga. Ini loh janji Tuhan. Kamu tidak akan kekurangan suatu apapun juga, kalau hasil buahmu itu sempurna. Yaitu ketekunan membuat itu buah kita itu sempurna. Hidup kita, iman kita makin itu kuat, tidak tergoyahkan. Ya. Baca Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Minta dengan tekun akan menerima. Resepnya semuanya itu tekun. Mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Mengetuk pintu dengan tekun, maka pintu itu akan dibukakan. Ya, kalau saya mendapat suatu alamat teman saya belum pernah ke rumah teman saya kepingin ke sana. Saya hanya tahu alamatnya saja.
Tapi saya tidak tekun, tidak punya niat untuk mencari alamat itu, ya enggak ketemu. Betul apa enggak? Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tahu saja, tapi kamu kalau tidak tekun mencari dia, kamu juga tidak akan ketemu. Kalau saya tidak tekun mencari alamat yang hanya alamat di kertas di tangan saya juga tidak akan ketemu dengan teman saya. Ya, gitu loh ya. Karena ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa kalian tidak tahan uji kalau persoalan datang? Karena engkau tidak punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Engkau tidak ada ketekunan mencari Tuhan. Ya toh, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kalau ujian boleh datang. Boleh, enggak apa-apa, ayo. Ya kita semuanya enggak mau diuji ya, persoalan datang. Tapi kalau diizinkan oleh Tuhan, engkau bisa menghadapi wong. Kenapa? Engkau sudah sering tekun ketemu dengan Tuhan. Setiap kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan itu pasti memberikan sesuatu rema di hati kita. Percaya apa enggak? Tony, gini loh. Makanya itu baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa di saat engkau menghadapi kesesakan. Akhir-akhir ini firman Tuhan itu makin banyak berbunyi di dalam hidup saya. Iya, ketika saya sendirian, ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika saya nyanyi, firman itu berbunyi dengan jelas di hati saya. Sehingga itu yang membuat saya itu kuat saat ini. Ya, ujian boleh datang. Semuanya, setiap orang itu pasti menghadapi ujian, enggak mungkin enggak. Tapi disitulah ketika ujian datang Tuhan yang izinkan, kita akan kuat karena kita percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kita ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun tapi kalau misi ngoceh, bersungut-sungut jangan, bersyukur. Keadaan apapun juga bersyukur. Ya, di balik ucapan syukur itu betul-betul ada kuasa. Ya. Contoh kita lihat ketekunan Tuhan Yesus, ya. Pada waktu itu mengapa orang itu tidak bisa tekun? Karena banyak sekali beban-beban dan dosa yang merintangi kita. Beban boleh, masalah itu boleh datang di dalam hidup kita. Tapi jangan terus disimpan di kotak hati kita. Itu menjadi beban berat. Apalagi dosa. Dosa dan beban itu merintangi kita, merintangi ketekunan kita untuk datang pada Tuhan. Ya, tanggalkan semuanya itu. Ya, apapun situasi dan keadaanmu saat ini, kamu alami, kamu tidak boleh lemah dan putus asa. Ya, pesan Tuhan dengan jelas berbicara mengenai ketekunan pada siang hari ini. Tetaplah tekun di dalam Dia, pasti tiba saatnya pertolongan dan jalan keluar itu datang padamu. Jalan keluar itu perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jalan itu mungkin saat ini engkau belum melihat. Karena kita tahu jalan itu adalah Yesus sendiri. Mungkin jalan ini saat ini gelap. Engkau harus menerangi jalan itu. Cari Yesus karena dia adalah sumber terang di dalam hidup kita. Kalau engkau tidak pernah menemukan Yesus, sinar terang itu. Jalan apapun yang kamu lakukan itu akan gelap selamanya. Ya, jangan biarkan kehidupan kita itu gelap, terutama hati kita gelap. Ada waktu kesempatan datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Benar. Saat ini mana buktinya? Jangan minta bukti kalau sama Tuhan. Saya heran kadang-kadang orang itu minta bukti dulu. Jangan, minta bukti tidak ada. Engkau tidak akan dapat bukti itu kalau dengan Tuhan.
Kalau dengan manusia bisa. Bu, saya minta buktinya dulu baru saya percaya sama dengan kamu. Itu manusia, tapi Tuhan enggak. Lakukan bagianmu. Taat, setia, jauhilah kejahatan, dosa, segalanya yang larangan Tuhan. Maka kalau hidupmu benar di mata Tuhan, bukti itu tanpa engkau minta, muncul sendiri. Itu rahasianya kalau jadi anak Tuhan. Ya, jangan minta mujizat. Mujizat itu sudah disediakan untuk kita. Berkat ada di kepala atas orang benar. Benarkah hidupmu saat ini? Itu yang menjadi masalah. Memang kita manusia tidak sempurna. Tapi Tuhan yang menyempurnakan kita. Kita mulai menata hidup kita. Tatalah hidup kita. Di tahun 2025 engkau mau jadi apa itu keputusannya ada di tangan kalian sendiri. Ya, Tuhan tidak ingin anaknya itu susah miskin apa semuanya, enggak. Yang kadang-kadang membuat kita susah miskin apa segalanya itu diri kita sendiri. Tuhan itu kaya, Bapak kita kaya. Apa yang menjadi milik dia pasti menjadi milik kita. Betul apa enggak gitulah. Ya, saya punya anak. Saya punya permen misalnya. Saya tahu, oh ya anak saya boleh minta permen kepada saya. 1 toples itu ambilan. Kalau kamu bisa nurut sama aku. Kalau enggak, 1 enggak tak kasih. Itu yang menjadi masalah. Ya, senangkan hati Tuhan. Cari dia lebih dalam lagi. Adakan mesbah keluarga. Doa pribadi. Ya, naik menara. Itu jangan putus-putusnya. Itulah pengharapan kita, nafas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bertekunlah di dalam Tuhan untuk saat ini. Dunia boleh susah, dunia boleh menekan kita, tapi anak Tuhan pasti akan muncul seperti sinar terang. Ya, kemenangan demi kemenangan. Berkat pemulihan akan kita terima. Amin. Kita nyanyikan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Bersyukur. Kita harus mengucapkan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita. Ya, jangan pandang masalahmu terus, pandang Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, semua kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya Tuhan. Kami senantiasa mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami tetap mengucap syukur. Karena kami tahu Engkau adalah Bapakku yang baik. Yang senantiasa akan menolong kami tak henti-hentinya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, semua kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, haleluya, ku memujimu, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mau bertekun Tuhan. Kami mau memperbaiki kehidupan doa kami untuk senantiasa intim bertemu dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami senantiasa mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan. Mengerti segala kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Oh, tibakan mereka di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Terima kasih, angkat kedua tangan-Mu untuk terima berkat. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan menyertai kehidupan kita, serta berkat perlindungannya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat siang. Haleluya, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan ku hebat, Tuhan ku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah kata-kataku kini jadi tarian indah bagimu. Jadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Tatapku kini jadi tarian indah bagimu. Sebagai